Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Naila Aufa Karenina, Najwa Isminindita, Panji Firmansyah Putra, Parisya Samartahayu, dan Putri Apriasi Setianingrum ingin mempresentasikan materi sejarah Indonesia tentang politik liberal kolonial. Pada tahun 1870, kegiatan tanam paksa yang diadakan Belanda dihapus karena banyak kritik dari kaum liberalis di Belanda, lalu diganti dengan politik liberal. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Ini berarti liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dan dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Pemberlakuan politik liberal ditandai dengan adanya kebebasan usaha, berupa penanaman modal swasta yang ditanamkan pada perusahaan perkebunan dan pertambangan di Indonesia. Banyaknya modal swasta yang ditanamkan di perkebunan dan pertambangan, berlakulah politik terbuka dengan tujuan A. Mendapatkan bahan mentah atau bahan baku untuk industri di Eropa. B. Mendapatkan tenaga kerja yang murah. C. Menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa. D. Menjadi tempat penanaman modal asing. Dalam masa ini, kepemilikan kekayaan alam Indonesia bukan 100% oleh pemerintah Belanda, melainkan dimiliki oleh entrepreneur-entrepreneur atau pengusaha-pengusaha dari Belanda. Untuk menunjang hal tersebut, diberlakukanlah Undang-Undang baru pada tahun 1870, yaitu UU Agraria atau Agrariswet, yang berisi tentang A. Tanah di Indonesia dibedakan menjadi tanah-tanah rakyat dan tanah milik pemerintah. B. Tanah rakyat terdiri dari tanah bebas dan tanah tidak bebas. C. Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain. D. Tanah pemerintah dapat disewakan kepada pengusaha swasta sampai jangka waktu 75 tahun. UU Gula atau tersebut Suikerwood yang berisi tentang penyerahan secara bertahap monopoli tanah tersebut oleh pemerintah yang bisa diserahkan kepada pemerintah. Exclaimant of had delegated in and Netherlands in tahun 1854 yang berisi tentang tata cara pemerintahan di Indonesia. Industri Compatible Web pada tahun 1867 yang berisi tentang pembendaharaan negara militer. Untuk memudahkan pengangkutan hasil perkebunan, pemerintah Belanda membangun sarana perhubungan darat dan laut seperti jalan raya, jalan kereta api, jembatan, pelabuhan, dan sarana lain. Contohnya adalah jalur kereta api Semarang, Jogja, dan pelabuhan Tanjung Priok. Dampak sistem politik liberal kolonial bagi Belanda, yang pertama itu memberikan keuntungan yang besar bagi kaum swasta Belanda. Kedua, hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda. Ketiga, negara Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dampak sistem politik liberal kolonial bagi Indonesia. Yang pertama, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. Kedua, adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga gula dan kopi. Ketiga, menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras. Keempat, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena telah tersaingi dengan impor dari Eropa. Kelima, pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya karena adanya angkutan kereta api. Keenam, rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan Punali Sengti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.